Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan kembali lagi bersama channel dari Azra Lombok. Oke, para sahabat Azra Lombok, dan hari ini kita berkesempatan untuk terbang di atas dari area dari track sirkuit Mandalika, dan hari ini kita akan coba membahas bedanya MotoGP dengan Superbike atau WSBK. Nanti kita akan bahas, namun kita akan melihat bagaimana progres terkini untuk pembangunan atau pengembangan atau pembenahan dari area dari sirkuit Mandalika maupun pengembangan untuk Kick Mandalika. Dan saat ini kita sudah berada di sebelah kiri ataupun di bagian dari area tribun zona I, yang dimana di sini masih dalam proses untuk pemasangan dari box culvert yang berbentuk kecil, yang dimana nanti ini berfungsi untuk menyerap dari genangan air yang berada di bagian dari area lane untuk area-area dari tribun penonton nanti. Dan terlihat juga salah satu alat berat juga terlihat di sana masih dalam penggalian, ya, melakukan penggalian maupun penempatan untuk material dari box culvertnya. Dan di hari ini ya para sahabat Azra Lombok, masih saja banyak ya untuk para wisatawan ataupun para pengunjung lainnya yang mengambil sesi foto di bagian dari gerbang barat ini. Dan terlihat di sini adalah corak batik dari sirkuit Mandalika, begitu sangat cantik kalau kita lihat dari sini. Oke, dan seperti inilah kondisi untuk bagian dari tribun untuk zona J, yang dimana kemarin di sini yang diperuntukkan sebagai tribunnya Marc Marquez pastinya ya, untuk para fansnya gitu. Oke, dan kita akan menuju untuk bagian dari landscape depan untuk bagian dari Pertamina Mandalika International Street Circuit, kebanggaan kita bersama. Nah, untuk sekedar informasi ya para sahabat Azra Lombok, untuk mengetahui bedanya MotoGP dengan World Superbike atau Superbike WSBK ya. Jadi World Superbike Championship atau WSBK merupakan ajang balap motor yang menggunakan mesin motor komersil. Di awal penyelenggaraannya, ajang balap motor tersebut digelar di sirkuit jalan raya, tetapi belakangan ini WSBK digelar di sirkuit khusus layaknya MotoGP. Jadi kendatinya sama-sama menjadi ajang balap motor paling populer di dunia, World Superbike Championship memiliki banyak perbedaan dengan MotoGP, baik dari segi regulasi balapan maupun perhitungan poin dan mesin motor. Nah, kita akan coba bahas sambil kita jalan-jalan untuk melihat kondisi terkini di sirkuit Mandalika, guys ya. Nah, untuk di ajang MotoGP, setiap pabrikan memiliki kebebasan untuk melakukan inovasi supaya memiliki mesin motor terbaik. Sebaliknya di Superbike, setiap pabrikan harus menggunakan mesin motor yang dapat digunakan oleh masyarakat umum. Nah, intinya sebenarnya seperti itu, guys ya, intinya. Kita lanjut lagi ya. Jadi oleh karenanya, selain membuat mesin motor yang kencang supaya dapat memenangi balapan, setiap pabrikan juga harus memikirkan keselamatan pengendaranya apabila motor tersebut digunakan di jalan raya. Ini untuk yang balapan untuk motor yang Superbike ya atau WSBK-nya, guys. Nah, sementara itu dikutip dari laman resmi untuk World Superbike Championship, regulasi balapan WSBK berbeda dengan MotoGP. Jika di setiap seri MotoGP selalu melakukan 4 latihan bebas atau free practice, WSBK hanya melakukan 2 kali latihan bebas di setiap serinya. Nah, fungsi dari latihan bebas di WSBK pun itu berbeda dengan latihan bebas untuk di balapan MotoGP-nya, guys. Nah, di MotoGP, hasil free practice pertama sampai dengan free practice ketiga digunakan untuk menentukan kualifikasi yang dilakukan pembalap melalui kombinasi waktu tercepat yang dibuat oleh para setiap pembalap. Nah, untuk free practice keempat untuk menyesuaikan waktu balapan yang akan dilakukan. Nah, sementara itu, latihan bebas di WSBK sepenuhnya diperuntukkan untuk mencoba sirkuit. Selain itu, sejumlah race dan jumlah poin yang dihasilkan di setiap seri juga berbeda, guys. Nah, untuk di ajang MotoGP, setiap pembalap mencoba membuat waktu tercepat di sesi latihan bebas ya, dan kualifikasi untuk mencari posisi start terbaik di sesi race yang berlangsung 1 kali.
Nah, sementara itu untuk WSBK menggelar lebih banyak balapan di setiap serinya. Oke. Dalam sebuah seri World Superbike, biasanya pembalap akan menggelar 2 kali latihan bebas di hari pertama. Kemudian mereka bakal melakukan kualifikasi atau setting lap untuk menentukan posisi start di race pertama yang berlangsung di hari kedua. Nah, setelah race pertama selesai, pada hari ketiga setiap pembalap akan kembali melakukan balapan berupa sprint race. Nah, yakni balapan pendek yang hanya berlangsung 10 laps. Nah, urutan start pembalap di sesi ini ditentukan oleh hasil balapan race pertamanya nih guys ya. Untuk hasil sprint race bakal dijadikan untuk urutan start pembalap di race kedua yang menjadi balapan puncak. Pembalap yang finish di posisi 10 poin besar sprint race juga mendapat tambahan poin yang dihitung dalam klasemen kejuaraan. Nah, seperti itulah ya untuk perbedaan dari MotoGP dan WSBK guys ya, supaya tidak salah. Dan untuk tahun 2022 ini bahwa sirkuit Mandalika ya sudah resmi ya untuk menggelar dari balapan WSBK guys. Nah, tapi bedanya dengan tahun lalu kita sebagai tuan rumah untuk final dari WSBK, namun saat ini kita tidak sebagai tuan rumahnya untuk final dari WSBK-nya. Nah, untuk balapan dari GT World Challenge ini akan digelar, yaitu balapan yang berbeda nantinya akan digelar di sirkuit Mandalika ini. Dan tentunya ini adalah tantangan baru bagi sirkuit Mandalika untuk menggelar event-event yang sangat besar di tahun 2022 ini. Nah, kabar-kabarnya yang lagi hot banget ya bahwa Pertamina Mandalika International Street Circuit ini akan menggelar 3 event besar di tahun ini pastinya ya, dan ini juga sangat berbeda banget dengan event-event yang sudah digelar dari kemarin, yaitu balapan roda 2. Tentunya itu adalah balapan yang bertaraf internasional juga. Namun di tahun ini bahwa sirkuit Mandalika juga akan menggelar kita doakan aja pastinya ya, akan menggelar balapan yang sangat berbeda, itu ya balapan yang roda 4 atau balapan dari GT World Challenge-nya. Nah, kita doakan saja dan semoga juga kedepannya sirkuit Mandalika bisa juga menggelar untuk event dari jet darat pastinya ya, untuk Formula One. Apakah bisa? Jadi butuh proses yang sangat panjang, namun kedepannya pasti bisa. Jadi kalau ada niat pasti bisa ya dilakukan, dan pasti ada jalannya pastinya seperti itu. Jadi tetap berusaha dan kita berikan support terbaik tentunya untuk sirkuit Mandalika, dan para pihak penyelenggara juga bisa menyelenggarakan dengan baik ya, dengan profesional ya, dan memberikan yang terbaik untuk para pecinta untuk event-event yang akan berlangsung di sirkuit Mandalika ataupun di Indonesia ini. Dimanapun pokoknya sirkuit Indonesia kita dukung sepenuhnya, dan pembangunan di Indonesia kita dukung sepenuhnya guys. Nah, ini yang sangat luar biasa. Jadi kekompakan kita memberikan support yang terbaik buat Indonesia untuk menjadi negara yang luar biasa dan bisa bersaing tentunya dengan negara-negara lain. Sambil kita menikmati suasana yang saat ini berlangsung di sirkuit Mandalika, tentunya inilah pemandangan yang sangat cantik ya, luar biasa dah pokoknya. Dan sekarang kita sudah berada di posisi zona tengah, yang dimana di sini bentuknya sangat keren banget ya. Untuk bagian dari badan jalannya, wah keren banget. Seperti inilah kondisi untuk badan jalan yang saat ini berada di area zona tengah untuk di sirkuit Mandalika. Dan dikabarkan bahwa nanti ada banyak sekali ya tempat-tempat yang menarik nantinya di sirkuit Mandalika, khususnya di zona tengah. Nanti akan dibangun ada penginapan, ada resto, dan ada tempat-tempat UKM yang akan dibangun di sini untuk bagian dari zona tengah untuk sirkuit Mandalika ini. Jadi banyak karena ini masih luas banget guys ya untuk bagian dari zona tengah sirkuit Mandalika ini. Jadi tempat-tempat yang akan dibangun di sini sangat banyak sekali. Jadi akan sangat-sangat mendukung event ini gitu.
Oke, para sahabat Azra Lombok, dan sekarang kita berada di tikungan ke-13 dan seperti inilah kondisi dan situasi terkini maupun pemandangannya sangat cantik dan terlihat juga di sini untuk pemandangan dari pantai-pantainya. Sekarang kita akan coba menuju bagian dari Bukit 360 untuk melihat bagaimana proses terkini. Let's go. Bila kita perhatikan untuk bagian dari tribun di sini, nah ini guys ya, ini juga masih dalam proses pemasangan untuk bagian dari box culvert juga, sama halnya untuk bagian dari tribun di zona I, itu masih proses pemasangan untuk box culvertnya, dan nanti untuk bagian yang sebelah kiri masih berbentuk tanah, nanti akan dilakukan pengecoran juga. Jadi seperti ini, dan ini adalah terlihat juga di bawah dari Bukit 360, terlihat juga di sini untuk bagian-bagian dari sistem drainasenya yang masih terbuka ya. Kemungkinan nanti akan dilakukan penutupan seperti itu. Dan ini adalah bukit yang sangat luar biasa pastinya, dan memiliki gedung yang sangat keren ya, untuk kita bisa saksikan atau nonton bareng nanti di sirkuit Mandalika. Dan seperti ini kondisinya guys ya, sangat luar biasa. Namun di sini perlunya ada ini ya, perlunya ada kebersihan juga ya. Akan terus dilakukan oleh para pekerja juga di sini, dan ini masih terus dalam proses pembangunan juga guys. Jadi bukan hanya sekedar seperti ini aja, nanti ini masih dalam proses pengembangan ataupun pembenahan lagi untuk bagian dari Bukit 360 yang begitu sangat keren, terkait tentang desain yang sudah yang sudah diresmikan seperti itu ya. Jadi kita tunggu saja seperti apa model maupun apa yang akan dibangun di Bukit 360, kita pantau bersama. Oke, dan kita kembali di tikungan yang sangat luar biasa dengan corak batik khas Pulau Lombok Sasak ya, Lombok Sasak pastinya. Dan ini jarang kita terbang juga untuk bagian dari taman yang berada di tikungan 14, 15, 16, 17 dia seperti ini guys ya. Terlihat seperti ini kalau kita melihatnya dari jarak yang begitu lumayan sangat dekat ya pastinya, untuk melihat bagian dari taman yang berada di tikungan 14, 15, 16 dan 17. Wow, sangat cantik sekali ya kalau kita bisa lihat untuk bagian dari area dari trek lurus ini. Wah, keren banget ini. Ya, ini untuk bagian dari starting grid ya, terlihat di sini, dan Bumblebee yang sebelah kiri ya, terlihat di sana masih terdiam saja. Namun kondisi dari area trek sirkuit Mandalika ini dalam artian terlihat sangat bersih sekali guys ya. Jadi tidak ada sampah yang berserakan atau bagaimana, karena dari MGP maupun ITDC di sini terus melakukan, ada tim-tim ya, maksud kami ada tim-tim yang khusus untuk melakukan kebersihan untuk bagian dari area dari sirkuit Mandalika. Jadi nggak perlu khawatir lagi ya, bahwa di sini masih dalam penjagaan juga ketat juga. Jadi nggak bisa untuk masyarakat untuk sembarangan juga memasuki dari area sirkuit ya, karena di sini penjagaan sangat ketat banget ya. Sama halnya waktu sebelum melakukan sebelum melakukan race kemarin atau sebelum race, itu penjagaannya sangat ketat banget. Jadi kita tidak bisa memasuki dari area dari sirkuit Mandalika tanpa ada izin yang ada dari pihak penyelenggara, baik dari ITDC maupun MGPA. Oke, para sahabat Azra Lombok ya, sampai ketemu di video selanjutnya. See you next time, see you another time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.